Nama saya Yuniana Oktaviati, teman-teman biasa manggil saya Tofi. Saya ibu dari 2 anak. Buat saya sodako adalah berbagi. Saya sih bukan siapa-siapa gitu, makanya saya ingin menjadi sesuatu yang bagi saya atau menjadi sesuatu yang lebih gitu supaya tidak menjadi yang biasa gitu. Awalnya begini nih, kita kan suka pengen sodako gitu. Kadang, oh iya nih waktunya kita bersodako, kita harus menyisihkan sebagian apa yang kita dapat gitu. Kemudian sering kita di mana ya, panti asuhan mana ya? Oh di sana misalnya. Oh ternyata di sana udah banyak gitu kan. Terus mungkin ada temen yang menyarankan agak jauh, tapi akhirnya kapan ya mereka sempat. Intinya kita tuh sering sekali menunda-nunda bersodako gitu. Kemudian saya melihat postingan di Facebook gitu dari temen tentang warung gitu yang mereka orang bayar seikhlasnya gitu. Kemudian terbersit gitu, wih asik juga nih ya bikin warung tapi gratis. Nggak nyampe 10 hari gitu dari saya lihat, kemudian saya punya ide di mana ya waktu itu banyak, pokoknya saya nggak mau tahu deh, bikin tendanya dulu, bikin tulisannya dulu, pikir menunya gitu, kemudian tempatnya di mana ya, seperti apa. Nah itu akhirnya ya udah, waktu itu saya pengen di tengah kota, cuman kan terhambat di perizinan sampai akhirnya ini nanti pasti akan ketunda-tunda lagi nih, udah deh, depan rumah aja dulu, pokoknya harus mulai ini, kalau nggak akan mulai. Ini nih Mas Didit ini yang bantuin, jadi yang bantuin ngangkat barang dari sini, makanan dari sini, dibawa ke 0 km. Terus Mas Didit ini sama Mbak Citra, ini yang koordinasi nih, yang pegang 0 km nih. Lumayan ramai ya. Berarti besok Ramadan kita sore ya. Biasanya jam berapa? Jam 5 ya? Iya, Mulai jam 5 berarti kita dari sini jam 4. jam 4. 12. Iya, untuk izin awal-awal tuh agak susah gitu kan, karena ada pertanyaan, ini uangnya dari mana? Ini untuk apa? Lembaga apa gitu. Jadi mereka juga nggak percaya gitu kalau ini dari personal gitu kan. Terus mereka takut keamanannya, mereka pikirnya, wah ini kan melibatkan orang-orang istilahnya dalam tanda kutip fakir miskin, kaum duafa, nanti kalau chaos seperti apa. Saya pikir, saya kok tidak pernah membayangkan seperti itu ya Pak. Ya maksudnya kalau kita niatnya baik ya alhamdulillah baik. Bun. Ini nih di 0 km, jadi kalau di Jogja pusatnya gitu, makanya kita bilangnya 0 km. Ini kan Istana Presiden ya, di situ ada Benteng Vredenburg. Nah, kenapa lokasinya di sini ya karena banyak teman-teman kan yang cari nafkah di sini gitu kan, ada tukang becak, buruh gendong, orang asongan, jualan segala macam, pengamen gitu. Ada bahkan langganan kita itu yang satu keluarga. Mereka tuh nanti anaknya gitu ya, bilang gitu, bu, ayam bu, lauknya bu. Iya nak, ya kita makan ayam nak ya hari ini. Itu yang saya, wah kadang anak saya aja mau makan apa. Udah ada ayam, ada telur, nggak ngerti, nggak enak gitu. Jadi kita tuh yang jauh lebih bersyukur. Jadi kita tuh udah mendapatkan jauh lebih banyak gitu dari mereka. Jadi saya pikir untuk apa gitu hidup berlebihan, bahkan kalau saya ngeliat harus bermerek, harus ini, harus itu. Mereka tuh hanya makan ayam dengan sayur di atas kertas, piring rotan aja, bahagianya luar biasa.
Bagus. Kenapa? Ya, nah soalnya anak-anak semua bisa makan kenyang. Jadi itu yang jualan, atau yang gresek-gresek juga. Jadi nah semuanya ambil kantongan bijak juga. Oh, jadi iso apa rane ngeringanke wong-wong dalanan iki. Mereka ini teman-teman sesama ibu-ibu. Ini Mbak ini jualan di sini, yang Mbak Dora, Mas Arif juga jualan di sini. Nek ono iki rodok cilik wes. Wes untuk bonus kerupuk. Kemudian saya pengen berkembang nih, pengen warungnya nggak cuma satu, kan tidak mungkin kalau saya handle sendiri, mungkin saya harus keluar kota. Jadi ya saya mulai mempercayakan pegawai saya yang sudah memang mau ikut bersedekah tenaga gitu. Akhirnya kita punya langganan-langganan gitu, bahkan ya, tadi bahkan mereka tuh mbak tua bilang, Bu, apa ya bahasa Jawa ini tuh saking riko sementen gitu ya, maksudnya ini dari sana segitu. Ini kan saya minta tolong, Mbak tolong dipotong-potong sekalian gitu biar saya hemat tenaga di sini. Ini dari sana sekian. Udah pokoknya bayarnya ini aja, tenaga motongnya apa, enggak, saya nggak mau ngambil untung, pokoknya saya ikut bersedekah. Itu benar-benar mbak tua gitu. Bahkan supplier, maksudnya kita ambil misalnya lele atau apa, mereka ikut nitip, Mbak ikut nitip ya 3 kilo gitu. Untuk sedekah itu makanya luar biasa sekali deh gitu. Kita untuk 2 tempat itu sekitar kurang lebih 400 porsi, tapi lebih banyak yang di 0 km. Kalau harusnya kan dulu kita dari jam 11 sampai jam 1. Kalau yang di depan rumah alhamdulillah masih tetap jam 11, tapi yang di 0 km itu akhirnya kita ubah dari jam 12. Karena satu faktor ketika kalau liburan, long weekend itu macet, padahal kita masak itu nggak bisa selesai sebelum jam 10 itu. Karena kan kita apa ya, bukan yang dari subuh gitu kan, bener-bener semuanya volunteer gitu kan, mensedekahkan waktunya. Jadi akhirnya kita mundurkan. Apa yang saya dapatkan dari warung sedekah ini luar biasa gitu. Kalau saya mau bilang mencari dana gitu, itu lebih gampang. Tetapi untuk mencari orang yang mau mensedekahkan waktunya itu sangat susah. Tulisan ini hanya sekedar tulisan untuk sebagai filter gitu, kaum miskin dan duafa gitu. Cuman ketika kalau orang naik mobil pun dandanan cantik, tasnya mahal, kalau mereka memang mau makan di situ nggak apa-apa, jangan pernah ditolak gitu. Bahkan kita pernah juga ada teman-teman mungkin semacam backpacker ya yang membantu kita, kemudian dia, "Tufi, aku boleh bawa temanku nggak?" "Oh boleh," gitu. 3 orang, 4 orang gitu kan, bule-bule juga makan di situ, tapi kemudian mereka membantu sebentar seperti itu. Jadi saya nggak pernah membedakan siapapun. Kalau memang mereka merasa hari itu butuh makan, nggak punya uang ya silakan. Biar lebih berkah Mas, katanya kalau Jumat barokah. Hari ini Banyak yang nggak percaya gitu, banyak yang udah dapat selebaran dari jauh nengok-nengok gitu, atau datang masih bingung karena mereka tuh nggak tahu ya, mungkin mereka takut apa bener nih gratis. Sampai saya tuh stop orang tukang beca, pemulung gitu ya yang lewat tuh, sampai saya stop, saya panggil. Mereka tuh bilang, "Udah Bu, udah makan," gitu. "Nggak apa-apa Pak, dibungkus buat nanti sore," saya bilang gitu. "Nggak Bu, udah sini." Bingung mereka, tengok. Maksudnya mereka tuh kayak nunggu, beneran nggak nih ya gratis, beneran nggak ya nih gratis gitu. Emang nggak ada yang saya harapkan dari mereka, melihat wajah mereka yang bahagia makan gitu aja udah luar biasa buat saya.